Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang telah berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang saya hormati para pejuang dan pemerhati pendidikan yang hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan generasi muda, para penerus cita-cita luhur bangsa Indonesia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya Najmi Muhammad Agus Nur, mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini, saya hadir membawa sebuah refleksi yang sangat mendalam bagi kita semua tentang tugas insan pendidik yang mungkin terlihat biasa saja oleh kita, tetapi memiliki dampak yang sangat besar dari terciptanya sebuah negara yang maju. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menyelami inti dari peran ini melalui paparan yang berjudul Guru, Sang Arsitek Peradaban, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Hadirin yang berbahagia, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa tut wuri handayani," yang memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan. Semboyan atau hari ini disebut sebagai filosofi pendidikan tersebut menegaskan bahwa guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Guru adalah seseorang yang tak kenal lelah membimbing kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membentuk karakter kita menjadi seorang pribadi yang berkualitas. Akan tetapi, kita berkumpul di sini tidak sebatas membicarakan perihal sebuah penghormatan terhadap sebuah profesi, yakni guru, melainkan menegaskan kembali komitmen kita bersama-sama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dan hal itu berawal dari setiap pendidik. Tentu, hal tersebut selaras dengan tujuan utama Sustainable Development Goals atau SDGs yang keempat, yakni menciptakan pendidikan yang berkualitas atau quality education. Hadirin yang berbahagia, kita perlu mengetahui bahwa pada dasarnya pendidikan tidak hanya sebatas memindahkan informasi dari media cetak atau digital ke dalam pemikiran siswa. Lebih dari itu, pendidikan adalah sebuah proses memanusiakan manusia dan sebagai tempat untuk mendorong setiap potensi yang tersembunyi dari setiap siswa menjadi suatu hal yang dapat mereka banggakan dan gunakan di kemudian hari. Guru berperan membimbing siswa untuk menemukan arah, makna, hingga tujuan hidupnya, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pijakan oleh mereka dalam mempersiapkan masa depannya nanti. Guru mengajarkan metode berpikir, bukan hanya materi pemikiran. Guru senantiasa memunculkan rasa keingintahuan siswa, membantu mereka untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, hingga membantu mereka untuk memiliki rasa simpati dan empati antar sesama. Sungguh mulia bukan tugas guru itu? Kita perlu tahu bahwa negara yang hari ini terlihat maju itu dibangun di atas sebuah fondasi pendidikan yang berkualitas. Hal itu sudah terbukti dari zaman dulu hingga saat ini bahwa setiap perubahan yang berarti itu dimulai dari berkembangnya ilmu pengetahuan yang ditanamkan oleh setiap para pendidik. Guru adalah seseorang yang dituntut secara tidak langsung untuk menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Menyiapkan seorang pribadi yang berkualitas dan mereka yang mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa saat ini. Contoh konkretnya, seorang dokter yang hari ini dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit, seorang insinyur yang hari ini dapat memetakan berbagai rancangan bangunan yang berkualitas, dan bahkan seorang presiden sekalipun yang hari ini berdiri dengan gagah sebagai pemimpin negara. Itu semua
tak lain dan tak bukan ada andil yang diberikan dari didikan seorang guru yang sangat tulus. Tak dapat kita pungkiri juga bahwa guru hari ini sedang menyiapkan masa depan, sedikit demi sedikit, melalui setiap motivasi di ruang kelas, melalui setiap koreksi tugas sekolah, dan melalui setiap kata penyemangat yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dan yang lebih penting, itu semua ia lakukan tanpa kenal lelah dan pamrih sedikit pun. Maka dari itu, pantaslah mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian, ditambah dengan situasi arus globalisasi dan informasi yang deras, menjadikan guru memiliki tanggung jawab yang sangat berat, yakni memastikan setiap generasi hari ini dan yang akan datang tetap berpegang teguh pada identitas nasionalnya di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, berangkat dari realitas tersebut, kita perlu menegaskan bahwa tugas mereka sangatlah berat. Hadirin yang berbahagia, negara yang maju tidak hanya dilihat dari sarana dan prasarana hingga sosial ekonominya, melainkan dari cara warga negaranya menghargai para pendidiknya. Namun, di Indonesia saat ini, guru seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, seperti adanya keterbatasan pada aspek yang memadai dari perkotaan, khususnya hingga pedesaan. Kebijakan pendidikan senantiasa dinamis, dan hingga beban administrasi yang sangat berat. Tak jarang, mereka selalu mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi yang terbilang tidak sedikit, semata-mata untuk melihat anak didiknya dapat tersenyum dan merasa bangga atas segala pencapaian yang telah dirinya raih secara sendiri. Maka dari itu, sekali lagi, sangat pantaslah mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tentu kita sebagai masyarakat, orang tua bahkan pemangku kebijakan, khususnya yang menentukan berbagai kebijakan terhadap dunia berikut sistem pendidikan di Indonesia saat ini, memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi, yakni mendukung, menghargai, dan menghormati para guru, sehingga mereka senantiasa dapat fokus terhadap tugas yang akan mereka lakukan, terhadap tugas utama yang senantiasa selalu terpatri dalam dirinya sendiri, yakni mendidik juga menginspirasi. Maka dari itu, untuk seluruh guru di Indonesia, jangan pernah lelah atas tiap langkah dalam menumbuhkan nilai-nilai kebermanfaatan dalam memajukan pendidikan bangsa ini. Jangan pernah sedikit pun merasa kecil hati atas segala semangat dan langkah yang telah dilakukan. Dan yang lebih penting, jangan pernah merasa berhenti percaya pada setiap potensi yang dimiliki generasi bangsa saat ini. Karena kita yakin, denganmu, negara ini akan menjadi lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya, tanpamu, negara ini bukan apa-apa. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri paparan ini dengan sebuah kutipan dari Najwa Shihab yang berbunyi, semua orang sukses, semua orang hebat, semua orang berpengaruh pasti pernah melewati tangan dingin seorang guru. Negara yang maju adalah negara yang menghargai setiap pendidiknya. Kutipan ini menegaskan bahwa tidak ada cara keberhasilan yang diciptakan secara mandiri. Bahkan oleh seorang tokoh berpengaruh sekalipun yang telah berhasil menginspirasi ribuan orang. Atau bahkan oleh seorang pemimpin negara yang berhasil memimpin negaranya menjadi berhasil, menjadi berubah, menjadi lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi. Itu semua dari semasa kecilnya pasti
ada peran vital dari seorang guru. Seorang guru yang senantiasa sabar dan ikhlas mengajarkan berbagai hal, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Terima kasih. Jayalah selalu pendidikan Indonesia. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.